masa lampau, jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri, sebelum Fir'aun membangun piramidanya, sebelum Babilonia mengukir sejarahnya di tanah Mesopotamia, dunia pernah diguncang oleh sebuah bencana besar, banjir dahsyat yang melanda seluruh bumi. Dari bencana itulah, muncul kembali kehidupan melalui keluarga seorang Nabi Agung, Nabi Nuh. 3 putra Nabi Nuh yang selamat dari bencana itu adalah Sam, Ham, dan Yafet. Ketiganya menjadi akar dari bangsa-bangsa yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Sam menjadi leluhur bangsa Semitik, termasuk Arab dan Bani Israel. Ham dipercaya sebagai leluhur bangsa Afrika, dan Yafet adalah leluhur dari bangsa-bangsa utara. Suku-suku asing yang kelak akan disebut dalam sejarah sebagai bangsa barbar, pengembara, dan penghuni tanah-tanah beku yang luas. Dari rahim sejarah itu muncul nama yang samar, Mesek. Dalam catatan kuno, ia disebut sebagai salah satu anak dari Yafet. Ia tak disebutkan secara gamblang dalam Al-Quran, tapi namanya bergaung dalam kitab-kitab terdahulu, dan sebagian mufasir Islam pun menuliskannya dalam tafsir sejarah mereka. Siapakah Mesek dalam pandangan Islam? Dalam banyak kitab tafsir klasik seperti Tarikh Al-Tabari dan Al-Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir, silsilah keturunan Nuh dijelaskan untuk menggambarkan bagaimana bangsa-bangsa muncul dari ketiga anaknya. Mesek diyakini sebagai salah satu dari mereka yang menyebar ke wilayah utara dan timur, mendiami dataran luas yang suatu hari akan dikenal sebagai Asia Tengah, Kaukasus, dan mungkin Eropa Timur. Namun, bukan itu yang membuat Mesek misterius. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya disebut 2 kaum mengerikan, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah kaum perusak, penggoncang dunia, dan akan muncul kembali menjelang kiamat. Nabi Zulkarnain membangun tembok besar dari besi untuk menghalangi mereka hingga waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba. Sebagian ulama meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Yafet, seperti halnya Mesek. Ada yang menduga bahwa Mesek bersama Magog ponanka Ma'juj, adalah bagian dari kelompok manusia masa lalu yang telah hilang, namun darah mereka tetap mengalir dalam bangsa-bangsa besar dan keras kepala. Sebuah teori mengaitkan Mesek dengan wilayah Rusia Selatan dan pegunungan Kaukasus, tempat yang juga sering disebut dalam narasi tentang Ya'juj dan Ma'juj. Apakah Mesek adalah pemimpin awal dari kaum-kaum pengembara yang kelak akan menjadi ancaman dunia di akhir zaman? Atau apakah ia hanya bagian dari sejarah panjang manusia yang terlupakan, tertelan waktu dan misteri? Islam tidak menyebutkan nama Mesek secara eksplisit, tapi dalam diamnya, sejarah Mesek menjadi teka-teki yang terus dicari oleh para sejarawan, mufasir, dan pemikir Islam. Ia adalah bagian dari mozaik besar umat manusia, benang halus dalam kain takdir yang ditenun sejak zaman Nabi Nuh. Dan seperti banyak misteri lainnya, mungkin jawabannya bukan untuk diungkap, tapi untuk direnungkan. Karena di akhir zaman, saat Ya'juj dan Ma'juj menerobos tembok besi itu, barangkali nama Mesek akan kembali terngiang sebagai bagian dari takdir yang lama terlupakan. Dalam konteks Islam, nama Mesek atau Mesek Masyik tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Namun, jika kita menelusuri akar sejarah dan kaitan antara tokoh-tokoh yang disebut dalam kitab-kitab suci, termasuk Taurat dan Injil, dengan narasi Islam, ada beberapa hal yang bisa ditarik sebagai perbandingan atau kemungkinan relevansi. Pertama, Mesek sebagai keturunan Yafet. Langit menggulung hitam. Hujan turun tanpa henti, bukan hanya membasahi bumi, tapi menenggelamkannya. Air datang dari segala arah, dari atas langit, dari dalam bumi, dari setiap celah kehidupan. Gunung-gunung karam, pohon-pohon tumbang, binatang-binatang mati. Manusia, tersisa hanya satu keluarga. Di tengah derasnya air bah itu, bahtera besar berlayar perlahan, membawa harapan terakhir umat manusia. Nabi Nuh, sang utusan, bersama istri dan ketiga putranya, Sam, Ham, dan Yafet. Air bah itu bukan hanya bencana, ia adalah titik nol sejarah manusia. Saat banjir mulai surut dan bahtera mendarat di atas Gunung Judi, 3 anak manusia itulah yang ditakdirkan untuk mengisi bumi kembali. Dari merekalah segala bangsa lahir, menyebar ke segala penjuru bumi. Yafet, anak tertua atau mungkin tengah, adalah tokoh misterius di antara keturunan Nuh. Sam menjadi bapak bangsa Arab dan Bani Israel. Ham, leluhur bangsa Afrika. Tapi Yafet
Ia melangkah jauh ke utara, membawa darah ayahnya ke tanah yang dingin, liar, dan tak berpenghuni. Yafet memiliki banyak anak, dan salah satu di antaranya adalah Mesek. Mesek bukan hanya nama, ia adalah simbol dari bangsa keras, suku pengembara yang hidup di dataran luas yang kelak disebut sebagai tanah barbar, tempat salju jatuh dan pedang berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Ia bukan nabi, bukan raja, bukan pula pemimpin perang besar dalam kitab suci, tapi ia adalah akar dari kekuatan yang kelak akan memengaruhi sejarah dunia secara diam-diam, tanpa diketahui oleh mayoritas umat manusia. Bayangkan ini, dataran luas membeku di bawah langit kelabu. Ribuan kilometer dari tanah Arab dan Mesir. Disinilah keturunan Mesek menetap. Mereka adalah bangsa yang tidak dikenal dalam kisah nabi-nabi, namun kehadirannya seperti bayangan, selalu ada, mengintai di ujung sejarah. Dalam kitab-kitab kuno, termasuk dalam naskah-naskah Yahudi dan Kristen yang dikenal dalam Islam sebagai kitab terdahulu, Mesek disebut sebagai salah satu anak Yafet, saudara Magog dan Tubal. Tiga nama ini sering dikaitkan dengan bangsa-bangsa utara yang ganas dan kelak akan menjadi bagian dari perang akhir zaman. Sebagian ahli tafsir dan sejarawan Islam klasik mencatat bahwa Yafet adalah leluhur Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang disebut dalam Al-Quran sebagai perusak bumi menjelang kiamat. Mereka inilah yang dikurung di balik tembok besi oleh Dzulkarnain, sang penakluk. Mereka akan keluar, membawa malapetaka dan kehancuran global. Apakah Mesek bagian dari mereka? Dalam Islam, Mesek tidak disebut secara langsung, tapi warisan keberadaannya terasa melalui narasi-narasi sejarah yang dikaitkan dengan Ya'juj dan Ma'juj, dengan bangsa Turk, Mongol, dan berbagai suku di Asia Tengah yang tak tertundukkan oleh peradaban manapun dalam waktu lama. Ketika bangsa-bangsa Arab sibuk dengan kerajaan dan perdagangan, dan bangsa Eropa masih dalam masa kegelapan, keturunan Mesek mungkin tengah mengasah pedangnya, melatih kudanya, dan menunggu waktunya untuk bangkit kembali. Hari ini, kita tidak lagi menyebut Mesek. Kita menyebutnya dalam bentuk lain. Mungkin sebagai legenda, mungkin sebagai simbol, atau mungkin sebagai bagian dari misteri Ya'juj dan Ma'juj yang belum terungkap. Tapi satu hal pasti, darah Mesek masih ada. Ia belum lenyap. Ia menunggu. Mungkin dalam bayang-bayang kota besar, mungkin di daerah beku Siberia, atau mungkin di balik dinding besi yang suatu hari akan runtuh atas kehendak Tuhan. Dan ketika itu terjadi, dunia akan kembali mengenal namanya. Tapi tidak sebagai seorang anak Yafet, bukan sebagai leluhur bangsa tak dikenal, melainkan sebagai api yang dinyalakan dari masa lalu untuk membakar dunia di masa depan. Kedua, Mesek sebagai nama wilayah atau suku bangsa. Kabut pekat menyelimuti daratan berbatu di utara. Angin bersiul dingin membelah padang beku yang luas. Di tengah bentangan alam yang kasar, sebuah suku hidup dalam diam, dalam keteguhan, dalam rahasia. Mereka dikenal dalam bisik-bisik zaman purba dengan satu nama, Mesek. Bukan nama kota, bukan kerajaan besar, tapi wilayah ini, atau lebih tepatnya, suku bangsa ini, terukir samar dalam ingatan sejarah, seperti bayangan yang tertinggal di balik badai waktu. Kisah mereka bermula dari seorang leluhur besar, Yafet, putra Nabi Nuh, yang dipercaya dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai nenek moyang bangsa-bangsa utara. Dari keturunannya lahirlah berbagai suku asing, termasuk Mesek. Namun Mesek bukan hanya nama seorang tokoh. Dalam jejak-jejak sejarah kuno, Mesek juga mulai dikenal sebagai suku bangsa yang berkembang dan menetap di wilayah luas yang kini kita kenal sebagai wilayah di sekitar Asia Kecil, Kaukasus, dan Laut Hitam. Suku Mesek adalah bangsa pengembara. Mereka tak membangun istana, tak menulis kitab-kitab besar, tapi mereka meninggalkan ketakutan dan hormat pada siapapun yang bersentuhan dengan mereka. Bangsa ini digambarkan keras kepala, tak mudah tunduk, hidup di wilayah pegunungan dan dataran tinggi, jauh dari pusat-pusat kekuasaan zaman itu. Dalam kitab Mazmur, Zabur, yang dikenal dalam Islam sebagai salah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada satu ayat yang menggugah. Celaka aku, karena harus tinggal di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Mazmur 120, 5. Apa maksud ayat itu? Ayat ini bukan sekadar keluhan tentang tempat tinggal.
Ini adalah jeritan kesedihan seseorang yang merasa terasing, hidup di antara suku liar dan keras. Mesech digambarkan sebagai tempat keterasingan, wilayah yang jauh dari kedamaian dan moralitas. Sebuah lokasi atau bangsa yang tak mengenal belas kasih, hanya kekuatan, perang, dan pertahanan diri. Jika suatu tempat disebut dalam kitab suci dengan nada ketakutan, bukankah itu berarti wilayah tersebut menyimpan sesuatu yang besar dan menggetarkan? Para ahli sejarah berusaha mengaitkan Mesech dengan berbagai bangsa. Ada yang percaya bahwa Mesech adalah leluhur bangsa Mushki atau Moshoi, sebuah suku pegunungan yang hidup di sebelah timur Anatolia, Turki masa kini. Mereka dikenal keras dan sulit dijinakkan oleh kekaisaran manapun, baik Asyur, Babel, bahkan Persia. Ada juga yang mengaitkannya dengan wilayah Georgia modern atau Rusia Selatan di sekitar pegunungan Kaukasus. Wilayah ini sejak dahulu dikenal sebagai tempat lahirnya bangsa-bangsa kuat, penunggang kuda, ahli panah, dan ahli taktik perang gerilya. Dalam banyak naskah dan tafsir dari tradisi Kristen dan Yahudi, Mesech sering disebut berdampingan dengan Tubal dan Magog, nama-nama yang mengguncang ketika dikaitkan dengan nubuat akhir zaman. Dalam Islam, meskipun nama Mesech tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran, narasi tentang bangsa utara yang ganas muncul kuat dalam kisah Zulkarnain. Ketika sang penakluk itu sampai ke suatu tempat antara dua gunung, penduduknya meminta pertolongan. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan imbalan kepadamu agar kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Quran Surat Al-Kahfi, ayat 94. Zulkarnain membangun tembok raksasa dari besi, bukan untuk menahan binatang buas, tapi untuk mengurung bangsa manusia yang begitu liar, kuat, dan destruktif, hingga waktu yang ditentukan Tuhan. Beberapa ahli tafsir berani menyatakan, bangsa itu berasal dari wilayah yang sama dengan tempat tinggal keturunan Yafet, termasuk Mesech. Kita mungkin tak lagi menyebut nama Mesech, tapi jejak mereka masih berhembus di angin dingin Kaukasus. Masih terukir di tulang belulang bangsa-bangsa utara yang pernah menyerbu ke selatan. Mereka adalah bagian dari sejarah yang tak pernah ditulis oleh pemenang, tapi dikenang oleh mereka yang selamat. Dan dalam dunia yang semakin bergolak, siapa tahu, apakah bayang-bayang Mesech akan muncul kembali, bukan hanya sebagai suku terasing, tapi sebagai kekuatan tak dikenal yang akan ikut menandai datangnya akhir zaman. Ketiga, peran dalam nubuat dan akhir zaman. Langit tak lagi biru. Matahari terbit dengan warna merah darah. Angin berhembus bukan dengan kesejukan, melainkan membawa aroma besi, debu, dan ketakutan. Di tengah dunia yang perlahan menuju kehancuran, sebuah nama kuno kembali terucap, Mesech. Ia bukan sekadar sejarah. Ia bukan hanya leluhur dari suku yang telah dilupakan waktu. Dalam bisikan-bisikan nubuat, baik dari kitab-kitab terdahulu maupun penafsiran tentang hari kiamat, nama Mesech muncul sebagai bagian dari rencana besar semesta, di mana dunia akan mencapai titik baliknya, dan api akan turun dari langit. Di dalam kitab kuno, disebut sebuah nubuat yang mengguncang. Tokoh sentralnya adalah Gog, dari tanah Magog, yang dalam banyak tafsir dianggap sebagai wilayah jauh di utara, tempat bangsa-bangsa liar berkumpul. Gog bukan sendirian, ia datang membawa bala tentaranya. Bangsa-bangsa dari Tubal, Persia, Kush, dan Mesech. Engkau, hai anak manusia, tujukan wajahmu kepada Gog dari tanah Magog, pemimpin besar Mesech dan Tubal. Yehezkiel 38:2. Ini bukan hanya ramalan masa lalu, ini adalah pesan tentang perang besar di akhir zaman, saat bangsa-bangsa dari utara akan berkumpul, menyerang tanah suci, dan hampir menghancurkan segalanya. Hingga akhirnya, Tuhan sendiri campur tangan. Dan di antara pasukan penghancur itu, nama Mesech berdiri tegak, sebagai bagian dari barisan pengguncang bumi. Meskipun Al-Quran tidak menyebut Mesech secara eksplisit, Islam memiliki kisah akhir zaman yang jauh lebih kuat dan mengguncang. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Zulkarnain, seorang raja adil yang melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi. Di antara dua gunung, ia bertemu dengan kaum yang ketakutan.
Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Maka apakah engkau, wahai Zulkarnain, bisa membangun dinding untuk menghalangi mereka? Zulkarnain lalu membangun tembok raksasa dari besi dan tembaga. Tembok yang hingga kini diyakini masih menyegel dua bangsa perusak itu. Mereka akan keluar di akhir zaman, menghancurkan segala yang ada, meminum danau, membinasakan gunung, dan membuat bumi bergetar ketakutan. Dalam tafsir dan literatur klasik Islam, Ya'juj dan Ma'juj diyakini berasal dari keturunan Yafet, sama seperti Mesek. Bahkan, sebagian mufasir berani menghubungkan nama-nama seperti Magog dan Mesek dengan bangsa-bangsa buas yang akan menjadi bagian dari kekacauan akhir zaman. Apakah Mesek adalah bagian dari Ya'juj dan Ma'juj? Apakah ia pemimpin mereka? Atau sekutu yang muncul di saat dunia rapuh dan kehilangan arah? Tak ada jawaban pasti, tapi benang merahnya terlihat jelas. Mesek adalah bagian dari kekuatan kehancuran. Bayangkan ini, di tengah kerusakan moral dunia, ketika perang dan fitnah tak lagi bisa dikendalikan. Ketika Dajjal melangkah di muka bumi dan mengklaim sebagai Tuhan. Ketika umat manusia hidup dalam ketakutan dan kegelapan, maka dari balik pegunungan dan tembok besi yang terkunci ribuan tahun lamanya, datanglah mereka. Pasukan dari utara, bangsa dengan kekuatan luar nalar. Mereka datang seperti gelombang badai. Mereka datang dengan lidah api dan mata penuh amarah. Dan di antara barisan itu, Mesek, entah sebagai nama, simbol, atau darah yang mengalir, hidup kembali. Mesej mungkin tak disebut dalam Al-Quran, tapi dalam teka-teki besar yang menyusun mozaik akhir zaman, ia hadir sebagai bayangan, bukan pusat perhatian, tetapi penentu arah. Jika benar Mesek adalah bagian dari tentara Gog dan Magog, maka ia adalah saksi bahwa dunia ini akan ditutup bukan hanya oleh pertarungan antara iman dan kekufuran, tetapi juga oleh sejarah panjang yang tak pernah selesai. Dan ketika langit terbelah, ketika Ya'juj dan Ma'juj menerobos keluar, dan manusia bersimpuh dalam ketakutan, Mesek akan menjadi nama yang kembali bergaung, bukan sebagai sejarah, tapi sebagai ancaman nyata. Keempat, identifikasi historis geografis. Peta dunia kuno terbentang lebar, tak seperti peta modern yang kita kenal. Bukan berupa garis-garis presisi, bukan pula warna-warna negara. Peta ini ditulis dengan darah, perang, migrasi, dan legenda. Di dalam peta inilah, sebuah nama tua bergema dari masa lampau. Mesek, bukan sekadar nama. Mesek adalah potongan teka-teki. Ia muncul dalam kitab-kitab kuno sebagai suku bangsa, wilayah, atau mungkin keduanya. Ia disebut dalam daftar keturunan Yafet, anak Nabi Nuh. Tapi di mana tepatnya Mesek itu berada? Jawabannya terbungkus kabut. Namun jejaknya tidak pernah benar-benar hilang. Setelah banjir besar yang menenggelamkan dunia, keluarga Nabi Nuh menjadi titik awal bagi semua umat manusia. Dari keturunan Yafet menyebarlah berbagai suku ke arah utara dan timur. Dalam daftar anak-anak Yafet yang disebutkan dalam Taurat dan disinggung dalam beberapa literatur Islam klasik, ada satu nama yang menarik perhatian para peneliti zaman modern, Mesek. Tapi siapakah dia? Di mana tempat tinggalnya? Para sejarawan dan ahli Alkitab menyelidiki ini selama berabad-abad. Mereka tidak hanya melihat dari sisi teks, tetapi menelusuri sisa-sisa peradaban, prasasti kuno, dan bahasa suku-suku yang telah punah. Dan pelan-pelan, titik terang mulai muncul, namun bukan tanpa pertanyaan yang lebih besar. Beberapa penemuan arkeologis mengaitkan Mesek dengan bangsa Mushki atau Moshoy, sebuah suku kuat yang hidup di kawasan Anatolia Timur, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Turki bagian timur. Bangsa Mushki dicatat oleh bangsa Asyur dan Babilonia sebagai kelompok militan yang sulit ditaklukkan. Mereka hidup di wilayah pegunungan dan dikenal sebagai petarung yang brutal serta tak mudah tunduk kepada kekuasaan besar manapun. Dalam prasasti Asyur, Mushki disebut sebagai ancaman yang datang dari barat laut. Apakah Mushki dan Mesek adalah bangsa yang sama? Kemiripan nama mereka bukan satu-satunya petunjuk. Lokasi mereka, gaya hidup mereka, bahkan waktu kemunculan mereka dalam sejarah, semuanya seolah mengarah ke satu kesimpulan. Mesek bukan hanya tokoh dalam kitab, dia nyata. Bayangkan sebuah wilayah liar dan tak ramah.
pegunungan tinggi dengan salju abadi, sungai-sungai deras yang membelah hutan lebat. Di sanalah, menurut para ahli, suku Mesek pernah hidup. Tersebar di sekitar wilayah Kaukasus, Georgia, Armenia, dan sebagian Rusia Selatan. Mereka tidak membangun kota-kota besar seperti Babilonia atau Mesir. Mereka tak meninggalkan piramida, tetapi mereka meninggalkan takut dan hormat. Bagi bangsa-bangsa besar dunia saat itu, suku-suku dari utara selalu datang sebagai ancaman seperti badai yang tidak bisa diprediksi. Beberapa sejarawan bahkan mengaitkan Mesek dengan bangsa Skythia dan Cimmerian, suku pengendara kuda yang legendaris, menyerang dari stepa Eurasia dan merobek perbatasan kerajaan-kerajaan kuno seperti panah yang dilepas dari busurnya. Di titik inilah sejarah dan nubuat bertemu. Dalam kitab Yehezkiel, Mesek disebut sebagai bagian dari bangsa yang akan bersekutu dengan Gog dan Magog dalam serangan terakhir ke atas tanah suci. Dan menariknya, Gog dan Magog dalam tradisi Islam adalah Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang dikurung Dzulkarnain di balik tembok besi hingga waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di mana letak tembok itu? Banyak teori muncul. Sebagian menyebut wilayah Kaukasus, pegunungan yang membentang dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia, sebagai tempat Dzulkarnain membangun penghalang dari besi. Wilayah ini juga tak jauh dari dugaan lokasi asal Mesek. Apakah kebetulan? Atau justru sebuah petunjuk yang selama ini terlewat? Hari ini, nama Mesek memang tak lagi terdengar di peta. Tapi bayangannya masih ada. Dalam bahasa kuno, dalam cerita rakyat di pegunungan timur, dalam simbol-simbol suku yang tak dikenali asal-usulnya. Bahkan dalam perang-perang modern, wilayah-wilayah yang dahulu diyakini sebagai rumah Mesek masih terus bergolak. Ukraina, Rusia, Georgia, seolah tanah itu masih menyimpan api dari masa lalu. Mesek adalah pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, tapi juga tentang apa yang akan datang. Karena mungkin suatu hari nanti, saat dunia kembali runtuh dalam kekacauan, nama Mesek akan bergema lagi. Bukan di lembar buku sejarah, tapi di medan perang akhir zaman. Waktu terus bergerak. Nama-nama besar lahir, berjaya, lalu hilang di telan zaman. Di antara nama-nama yang terhapus dari ingatan umat, ada satu nama yang tersisa sebagai bayang-bayang. Tak begitu dikenal, namun jejaknya mengendap dalam sejarah, legenda, dan nubuat, Mesek. Bagi kaum muslim, mungkin nama itu asing. Tidak disebut dalam Al-Quran, tidak pula tercantum dalam hadis. Namun siapa sangka, di balik kesenyapan namanya, terkandung pelajaran besar yang layak direnungi sebagai cermin dan peringatan. Mesek bukan nabi, ia bukan rasul, ia bahkan bukan sahabat. Namun ia adalah bagian dari perjalanan umat manusia, keturunan dari Yafet, anak Nabi Nuh. Dari darahnya, lahir suku-suku pengembara yang hidup keras, jauh dari wahyu, tapi tetap bagian dari skenario besar Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melukis sejarah dunia. Lalu, apa yang bisa diambil oleh umat Islam dari tokoh sekelas Mesek? Bukan dari kemuliaan, tapi justru dari keterasingan dan kegelapan. 1. Bahwa sejarah tak pernah mati. Kaum muslim diajarkan untuk mengambil ibrah, pelajaran, dari umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul." Quran Surat Al-An'am ayat 11. Mesej dan kaumnya adalah simbol dari mereka yang hidup tanpa tuntunan wahyu. Mereka kuat, mereka tangguh, namun akhirnya hanyut dalam arus sejarah, tak dikenal lagi, kecuali sebagai bagian dari ancaman akhir zaman. Ini mengajarkan kita, kekuatan fisik tanpa iman adalah bangunan rapuh. Umat Islam tidak hanya diajarkan menjadi kuat secara duniawi, tapi harus kokoh dalam akidah. Tanpa cahaya petunjuk, bangsa sekuat apapun akan sirna dan hanya tinggal nama. 2. Bahwa keturunan mulia tak menjamin keselamatan. Mesej berasal dari garis keturunan Nabi Nuh. Tapi sejarah membuktikan, keturunan tidak menjamin ketakwaan. Ini adalah pelajaran penting bagi kaum muslim, terutama dalam era sekarang, ketika banyak orang mengandalkan identitas Islam, tapi melupakan isinya. Bukankah dalam Islam telah dijelaskan bahwa anak Nabi pun bisa celaka, seperti anak Nabi Nuh yang menolak ikut ke Bahtera? Maka, kisah Mesek menjadi pengingat bahwa yang menentukan nilai seseorang bukan darahnya,
tapi amalnya. 3. Bahwa dunia akan dipenuhi fitnah dan kita harus bersiap. Dalam narasi-narasi akhir zaman, Mesek disebut sebagai bagian dari bangsa yang akan datang bersama Gog dan Magog. Ya'juj dan Ma'juj membawa kehancuran besar. Mereka bukan hanya pasukan fisik, tapi simbol dari fitnah dan kekacauan yang akan mengguncang iman manusia. Ini adalah isyarat langsung bagi umat Islam. Bersiaplah, kuatkan iman, perkuat ilmu, jaga ukhuwah. Karena ujian yang akan datang di akhir zaman bukan hanya tentang makanan, tempat tinggal, atau keamanan, tapi tentang kesetiaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dunia berubah menjadi lautan fitnah. 4. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segalanya, termasuk yang kita lupakan. Mesej hanyalah titik kecil dalam sejarah, namun namanya tetap disebut dalam naskah kuno dan tafsir para ulama. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang tersembunyi dari perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka yang tidak beriman tetap menjadi bagian dari takdirnya. Umat Islam harus sadar, jangan remehkan apapun, jangan anggap kecil siapapun, karena segala sesuatu bisa menjadi alat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji umatnya, bahkan suku dari utara yang terlupakan seperti Mesek. Wahai saudaraku, kaum muslimin, pelajaran dari Mesek bukan tentang tokohnya, tapi tentang apa yang bisa kita petik dari kehadirannya dalam sejarah, tentang bagaimana kita memandang dunia, kekuatan, dan akhir zaman. Jangan bangga hanya karena Islam tertulis di KTP. Jangan merasa aman hanya karena kita salat. Teruslah menghidupkan iman, belajar dari masa lalu, dan persiapkan diri untuk hari-hari yang lebih gelap, karena janji akhir zaman itu nyata. Dan mungkin, di masa itu nanti, dunia akan melihat dua jenis manusia, yang terjebak dalam arus kehancuran seperti Mesek, dan yang tetap berdiri tegak bersama Al-Haq.